Hai, kalian tahu nggak sih salah satu permasalahan yang sampai sekarang masih sulit untuk dituntaskan? Ya, bener banget, yaitu kemacetan. Nah, ternyata kemacetan ini berdampak besar loh bagi Indonesia, ditambah lagi ini sering terjadi di kota-kota besar, terutama ibu kota kita Jakarta. Salah satu lokasi di Jakarta yang sering terkena kemacetan lalu lintas adalah Tanah Abang. Tanah Abang terkenal dengan kumpulan besar toko, kios, yang menjual pakaian, tekstil, serta barang-barang kelontong. Ditambah lagi, dengan PKL yang sering ada di sekujur tubuh jalan, membuat pengunjung semakin padat, sehingga jalan di Tanah Abang terasa begitu sempit. Nah, menurut data survei di Lantas pada tahun 2018, kawasan Tanah Abang memiliki tingkat kemacetan mencapai 60%. Kenaikan tersebut diakui meningkat hingga 12%. Nah, dampaknya apa sih emangnya? Dalam sudut pandang ekonomi, kemacetan terjadi di Jakarta ternyata sangat berdampak buruk bagi perekonomian. Hal itu disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas masyarakat akibat terjebak di dalam lalu lintas. Efek yang dihasilkan juga mengakibatkan efek domino. Jadi tidak hanya mempengaruhi produktivitas, melainkan juga pemborosan bahan bakar, psikologis masyarakat, emisi berlebih, keterlambatan angkutan umum, dan juga masih banyak yang lain. Jokowi juga menyampaikan bahwa negara ditaksir mengalami kerugian sebesar 65 triliun pada rapat terbatas yang dilaksanakan 8 Januari silam. Nilai fantastis itu menjadi kehilangan yang cukup besar bagi Indonesia karena dana itu setara dengan pembangunan 14 tol Suramadu. Yang kedua ada dari sudut pandang kesehatan. Sebuah penelitian yang dimuat di jurnal Aggressive Behavior pada tahun 1999 menunjukkan adanya peningkatan stres dan perilaku agresif pada pengemudi-pengemudi yang menghadapi kemacetan parah, baik perempuan maupun laki-laki. Selain itu, kemacetan juga menjadi faktor resiko dari beberapa penyakit, di antaranya peningkatan tekanan darah, sakit kepala, nyeri di beberapa bagian tubuh punggung, kaki, dan leher. Akumulasi stres dari perjalanan ke tempat-tempat beraktivitas juga menjadi meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Berbahaya sekali ya. Paparan polusi udara ketika macet juga dapat menjadi faktor resiko penyakit pernapasan seperti asma, kanker, paru-paru. Nah, paparan polusi ini tidak hanya berdampak kepada para pengendara, tetapi juga kepada kesehatan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Konsekuensi-konsekuensi negatif yang berakar dari kemacetan yang rutin dialami seseorang tidak selalu dirasakan secara instan, tetapi datang bertahun-tahun kemudian. Penelitian Harvard School of Public Health mengaitkan emisi yang dikeluarkan saat macet dengan kematian dini penduduk di 83 kota di AS pada tahun 2000. Para peneliti memperkirakan ada sekitar 4.000 kasus kematian dari akibat kendaraan bermotor. Ternyata banyak sekali efek-efek meresahkan yang timbul dari permasalahan macet ini. Untuk mengatasi suatu permasalahan macet ini, kita perlu melihat dulu akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya macet di Tanah Abang. Yaitu yang menjadi akar adalah para PKL yang menjual dagangannya di sekujur tubuh jalan. Oleh karena itu, solusi yang kami ambil adalah dengan mengubah sistem penjualan PKL pedagang menjadi toko online. Kenapa kami mengambil solusi ini? Yang pertama karena sekarang itu telah masuk ke tahap industri 4.0, di mana pada masa sekarang telah tersedia startup-startup yang menyediakan fasilitas untuk menjualkan barangnya secara online. Yang kedua, karena kami ingin menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi sekarang, yakni pandemi COVID-19. Pada masa pandemik seperti ini, orang-orang akan jadi malas pergi keluar untuk membeli keperluan. Maka dari itu, kami mendorong penjual agar menjual barangnya secara online, sehingga pembeli tidak perlu repot-repot pergi keluar untuk membeli keperluan tersebut. Yang ketiga, karena online shop itu memiliki pasar yang jauh lebih besar dibandingkan dengan berjualan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Dan yang terakhir, kami juga butuh kerjasama dengan pemerintah, yang kemudian agar teknis pelaksanaan untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang ditunjukkan kepada PKL dapat terlaksanakan dengan baik, sehingga para PKL dapat berkembang dan dapat mengikuti perkembangan